Halo sahabat kusut, dimanapun kalian berada, jumpa lagi sama gua yang tentunya masih di channelnya keluarga kusut ya. Jadi di video kali ini gua mau ngasih tips atau cara setting atau merangkai pancing tegek yang kita punya ya. Jadi rangkaiannya itu simple, rapih, dan kuat pastinya. Oke. Dan ingat sahabat kusut, wajib ngopi, mantap. Oke sahabat, jadi bahan yang kita butuhin yang pertama itu adalah ini ya. Ini itu potongan dari ini nih. Nah itu, ini adalah matras gitu, matras, karpet matras ya, yang puzzle tuh, yang bisa dibongkar pasang. Ini dipotong, dijadiin kayak gini nih, tuh udah saya potong-potong ya. Bisa juga dari bekas sendal jepit atau di toko pancing ada ya, yang buat biasa buat angkutin kail tuh di sini. Nah jadi saya bikin kayak gini, terus saya potong kayak gini nih, tuh huruf V gitu. Nanti fungsinya buat masukin benang ke sini ya. Nah bikin kayak gini, bikin berapa lah, 5 atau 10 kalau ada buat cadangannya nanti. Oke. Dan selanjutnya nih sahabat, ini karet pentil ya, karet pentil sepeda tuh, nanti dipotong-potong ya, karet pentil sepeda. Terus selanjutnya kita butuh gunting, pasti buat motong-motong benang nanti. Terus karet gelang ya, satu cukup. Ini fungsinya bakal apa nanti bisa dilihat. Lanjut yang pasti timah ya, timah saya pakai yang ukuran segini nih. Terus selanjutnya pelampung ya, pelampung. Jadi pelampung yang saya pakai ini pelampungnya yang nggak ada lubang itunya. Biasanya kan pelampung ada lubangnya tuh buat masukin ke niti pelampung ya. Jadi saya pakainya yang ini nih. Ini pelampung ini banyak sih di daerah Jawa Tengah ya, apalagi kalau daerah-daerah Purbalingga, pemancing sungai di Serayu itu rata-rata dia makainya pelampung yang seperti ini yang dia pakai. Cara masangnya gimana nanti lihat di video. Oke. Kalau misalnya daerah-daerah Jabodetabek, pelampung ini jarang ya yang ditemuin. Saya udah ke beberapa toko, jarang yang menjual pelampung kayak gini. Ini saya beli waktu saya lagi ke Purwokerto, toko pancing di sana banyak yang menjual pelampung jenis seperti ini ya. Nah jadi kalau yang di toko-toko sini, ini contohnya nih, saya modif lagi. Jadi tadinya itu kan di sini ada itunya ya, lubangnya buat masukin ke peniti, terus masukin benang. Ini saya copot, terus saya masukin tusuk gigi, terus saya potong. Nah di sininya kan tadinya bisa dicopot juga ya. Ini saya matiin, saya lem pakai power glue, jadi seperti ini. Hampir sama sih, cuman yang beda, lebih cantikan ini karena lebih lebih enak dilihatnya tuh, beda kan ya. Oke. Nah selanjutnya pasti kita butuh kail buat mancing, mau pakai kail nggak kena ikannya ntar. Oke, selanjutnya kita butuh benang ya. Benang yang saya mau pakai ini ukurannya 014 yang mau saya pakai. Terus kita butuh benang lagi ya, saya nggak ada gulungnya, saya pakai reel aja. Jadi benang yang satu lagi tuh harus lebih besar diameternya daripada benang yang mau kita pakai. Jadi saya pakai yang 0,14. Nah jadi kita ambil benang lah yang ukurannya di atas 0,14 atau di atas 0,18 atau 0,20, nggak apa-apa lah. Udah itu aja sih, dan pasti tegek ya. Nah ini tegeknya. Oh ya nih, gue mau kasih tahu juga nih. Jadi gue bikin tempat tegek itu dari paralon ya. Ini
ini gua sarungin. Ini peralon tuh. Nah, peralon ini tuh, peralon kan ya. Jadi peralonnya ini gue tutup nih pakai dopnya, terus gue matiin. Kalau yang atas enggak, jadi bisa dibuka tuh. Ini buat naruh tegek kita kan, bisa beberapa tegek masuk di sini. Ini ada sekitar 5 tegek ya, dengan berbagai ukuran. Ada yang 27, 36, 45, dan yang 63 ya. Jadi gue mau contohin satu aja ya. Oke, sahabat, kita mulai aja langsung. Gimana cara rangkainya? Nah, jadi kan setiap tegek ujungnya gini nih, sahabat. Tuh, ada ujungnya ya. Bisa dilihat. Ada juga yang nggak seperti ini, macam-macam sih. Cuman rata-rata ujung tegek pasti seperti ini. Nah, kalau baru itu biasanya belum diikat ujungnya, masih utuh, masih namanya itu ya, belum dibuntel lah ujungnya. Dengan saya buntel, terus saya bakar dikit biar nggak pecah ujungnya. Nah, ini fungsinya nanti tuh buat nyimpulin benangnya di sini. Oke, kita coba aja ya, lihat ya. Nih caranya. Jadi benang yang mau kita pakai ini, pertama-tama kita buat simpul dulu ya, simpul dengan benang nih. Ini kita tekuk, kita ikat ya, kita simpul. Gunting, kita gunting sih. Nah, kita simpel gini sobat. Tuh, kelihatan ya, jelas ya. Kita simpel gini. Nah, jadi cara pasangnya gini. Pertama-tama kita gini dulu benangnya. Oke, kita jadiin seperti ini ya. Nih, saya ulangin, tinggal diginin doang sahabat, gampang kok. Tuh, tinggal diginin aja. Nah, jadi si ujung tegeknya ini kita masukin ke sini, kita tarik dah. Tuh, udah dia cuman nyimpul gitu doang. Tuh, gampang kan? Kalau mau copot tinggal didorong doang nih benangnya. Nah, lepas sudah. Nah, lepas, tinggal pasang lagi kan kayak tadi, masukin, jiret, udah. Ini kuat sahabat. Saya belum pernah ngalamin lepas gitu, belum pernah selama negek ya. Simpel kan, nggak ribet, nggak harus ngikat. Ntar kalau putusin, taruh sisa-sisa potongan benang jadi numpuk di sini nih. Nah, ini kan kalau kita mudah tinggal copot. Nanti lihat hasilnya. Sekarang kita lanjutin lagi, oke? Langkah selanjutnya kita ukur ya, ukur apa? Sesuaiin benangnya sesuai sama panjang tegek kita. Oke. Nah, ini panjangnya 4,5. Kita ambil benangnya jangan 4,5, jangan samain, ambillah sekitar 4 meter lah ya, cukup lah. Jadi terbuat melemparnya enak, nggak ribet gitu, kecuali buat main di sungai, di air ngalir. Biasanya harus lebih panjangan benang daripada tegek, cuman lebih dikit sih. Jadi karena kan kalau main di arus deras kan tegek tar gini nih, set, tuh, ngikutin arus balik lagi, set. Jadi harus butuh benang yang agak panjang biar umpannya itu, jalan ngambangnya itu apa sih namanya,
luas gitu, nggak pendek, bisa panjang dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan gitu. Oke, kalau misalnya udah kita samain ya panjangnya, udah kita samain dah, kita sesuaiin panjangnya. Oke, karena kita gunting kan ya, kalau udah sesuai, langkah selanjutnya adalah, langkah selanjutnya itu karet pentil yang tadi kita potong jadi dua. Kita butuh dua bagian aja ya, karet pentilnya kita potong, terus kita masukin aja ke dalam benang ini nih, karet pentilnya. Satu, dua. Nah, ini karet pentilnya fungsinya untuk apa? Buat naruh si pelampung tadi sobat. Nih ya contohnya. Jadi yang ini kita masukin aja ke lubang sininya, tuh yang atasnya juga. Nah jadinya kayak gini sahabat. Jadi kalau kita mau mau ninggin pelampung gitu, mau ukur kedalaman, tinggal naikin dorong aja ke atas tuh, gampang. Kalau mau turunin tinggal turunin, udah. Sebenarnya sih pelampung ini lebih enak kalau dipakai buat di air ngalir ya sobat, kayak di sungai, di pokoknya di yang berarus lah. Tapi kalau dipakai di kayak danau, air diem, nggak masalah juga, sama aja. Cuman ini lebih efektif buat main di air ngalir ya mancingnya. Oke. Nah selanjutnya kita masukin timah. Coba mana timahnya? Nah ini nih cara masang timahnya. Masukin ya lubang timah ini benangnya. Oke, kalau udah masukin, kita siapin benang yang tadi yang ukurannya lebih besar dari benang yang kita pakai. Contohnya mana ya benangnya ya? Nah ini saya udah potong. Ini jadi ukurannya lebih besar daripada benang yang saya pakai di tegek ya. Terus karet gelang nih fungsinya di sini nih sahabat. Karet gelang pertama-tama kita gunting ya. Nah udah digunting, kita masukin benang yang tadi, benang yang lebih besar ukurannya, kita masukin ke dalam lubang timah nih, masukin udah ya, masukin. Terus ini kita masukin balik ke apa namanya, masukin balik lagi pokoknya ke ini nih tuh lubangnya. Nah jadi ntar posisinya seperti ini tuh, posisinya ntar seperti ini. Kalau udah segini, karet gelang yang kita gunting tadi kita masukin ke lubang sini sahabat nih tuh. Terus kita tarik deh biar karetnya itu kejepit. Kita tarik terus sahabat sampai benar-benar karetnya itu keluar dari lubang yang satunya. Nah nih udah keluar, jadi seperti ini sahabat tuh ya. Kalau udah gini kita rapihin, kita gunting lagi nih ujungnya, gunting. Nah hasilnya seperti ini sahabat. Dia nggak akan turun merosot gitu karena ada karet di dalamnya, jadi ibaratnya apa ya, peret gitu, kesep. Tapi kalau kita naikin bisa kita tarik tuh, tapi pada saat kita mancing dia nggak bakalan turun, timahnya nggak bakalan turun karena tetap di sini nih posisinya, karena ada karet itu yang bikin peret, jadi dia nggak bisa turun. Jadi kita bisa sesuai juga nih timahnya mau semana gitu kan jadinya ntar seperti ini nih sahabat tuh ya. Langkah selanjutnya kita pasang kail. Oke. Nah selanjutnya kita pasang kail nih.
sahabat, tergantung kailnya sahabat mau pakai ukuran berapa kan, menyesuaikan aja target ikannya apa. Biasa sih kalau negek itu jair, terus betok, terus ikan putihan ya, kayak tawes, rancak, benter, atau apalah macam-macam lah, banyak ikan. Sahabat, kita ikat ya. Nah, udah ikat, kita rapihin. Aduh, nyangkut. Nah, ujung sisa benangnya kan. Oke. Nah, jadi sahabat tuh, simple kan, simple dan kuat. Kuatnya kenapa? Karena di rangkaian tegek ini nggak ada sambungan kili-kili, terus nggak ada sambungan snap ya. Jadi tuh kalau menurut saya pribadi, kalau benang yang nggak ada sambungan jauh lebih kuat daripada benang yang ada sambungan kili-kili itu ya. Tuh. Oke, jadi seperti ini ya sahabat, gampang kan? Nah, terus kan misalnya udah jadi nih sahabat, kita lepas deh ujung tegeknya, ujung tegek ya, benangnya kan cuma disimpul doang dong, kita ambil. Nah, ini fungsinya untuk naruh si rangkaian ini, tapi pelampungnya kita copot dulu sahabat. Kita copot, ini tinggal kita tancepin kan kailnya nih. Di situ kita gulung kan di sini. Kita gulung yang rapi ya, jadi biar kelihatannya enak gitu. Oh iya sahabat, saya lupa masih tahu ada yang kurang. Jadi kita butuh ini nih, apa sih namanya, ini peniti sahabat ya, peniti dah, apa, jarum pentul nih, jarum pentul ya, tapi kita potong ya pakai tang potong biar pendek. Kalau panjangan tembus ntar tembusannya, jadi potong pendek aja kan. Nah, jadi fungsinya ini buat tahan yang lubang simpul ujung tegeknya ya. Tuh. Nah, jadinya gini deh, rapi tuh kan. Nah, pelampungnya tinggal simpen di kotak pancing kita. Jadi kalau mau pakai tinggal pasang pelampung, udah buka ininya, simpen lagi. Ntar kalau mau udahan selesai mancingnya dirapin lagi. Nah, ntar hasilnya kayak gini nih sahabat. Tuh ya, tuh. Nanti saya punya banyak nih, karena kan saya ada tegeknya itu ada yang 27, ada yang 36, ada yang 45, ada yang 54, ada yang 63. Tuh, kalau mau bagus lagi di atas ininya itu kita tulisin ini punya 630 umpama, ini 540, ini 450 dan seterusnya. Jadi kalau mau pakai kan tinggal ngambil, mau pakai tegek 360 nih, tinggal lihat di sini 360, kita ambil yang ini kan, pakai, udah simple, rapih pula dan kuat pastinya rangkaiannya karena nggak ada sambungan. Oke sahabat, jadi semoga tips dan caranya bermanfaat dan selamat mencoba ya. Sekali lagi saya bilang rangkaian ini lebih cocok untuk di air yang ngalir ya, sungai rangkaian, tapi nggak masalah sih buat di danau gitu, nggak masalah, tinggal menyesuaikan aja. Oke sahabat, terima kasih telah menyaksikan video ini. Dan ingat sahabat kusut wajib ngopi.